Salam Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita hingga pada saat ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang boleh senantiasa memelihara dan menjaga kita. Meskipun sampai pada saat ini kita tetap harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah tidak mengurangi sukacita untuk senantiasa kita menyembah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, bersama-sama sebelum kita memulai persekutuan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Baik, kita akan memulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan sama-sama memuji Tuhan melalui pujian penyembahan yang menyatakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sikap doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa ini kerinduan kita untuk mau memuji Dia, untuk mau menyembah Dia pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Saat ku masuk di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Itu doa pembukaan, kami persilakan kepada Bapak Bayau. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, yang mana Tuhan begitu baik ke dalam hidup kami sepanjang hari lepas hari yang lewat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, puji-pujian mohon penyembahan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah yang terlibat, baik MC, singer, maupun pemain musik, maupun ada alat yang kami gunakan pada pagi hari ini. Kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Bayau yang sudah membawakan doa pembukaan bagi kita. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Kita menyanyikannya segenap ayat. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud
Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Puji Tuhan, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kita senantiasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan berdoa bersapaat bersama-sama. Dan doa syafaat ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Nopanel. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Sampai pada saat ini kami boleh bertahan dalam melewati situasi pandemi COVID-19. Allah Bapa di surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Selanjutnya ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Barnabas bin Salah STH, beserta istri dan anak-anak. Demikian juga asisten Gembala, Evangelis Siti Maria SPD, dan juga badan pengurus jemaat yang senantiasa melayani kami di Jemaat Ngenyan Asa ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Kiranya mereka semua boleh melayani kami dengan kekuatan, kuasa yang Tuhan sendiri nyatakan melalui pelayanan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh panitia yang sudah dibentuk dalam jemaat kami, baik itu berkenaan dengan kegiatan hari besar maupun kegiatan pembangunan di gereja kami. Kiranya Tuhan juga menyertai dan menolong mereka di dalam pelayanan mereka sebagai anggota dan seluruh panitia yang bekerja sesuai dengan bidang kepanitiaannya masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini dilaksanakan, baik secara daring maupun luring, online ataupun offline ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap pelayanan itu, sehingga kami hanya sebagai alat, tetapi kuasa Tuhanlah yang mengalir melalui pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Rakerda 4 GKI DMKB yang dilaksanakan pada awal Agustus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini sehingga dapat terlaksana dengan baik, dengan tidak terganggu oleh adanya pandemi ini. Dan Tuhan melindungi kami semua, baik panitia, baik pengurus, dan juga para peserta. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami. Dalam hal ini anak-anak kami yang masih kecil dalam pertumbuhan, bahkan juga yang sudah memasuki usia belajar atau pendidikan, mulai dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dan melindungi, serta senantiasa mengawasi anak-anak kami, sehingga dimanapun mereka berada, pengawasan dan perlindungan Tuhan tidak putus-putusnya terjadi atas anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu tantangan untuk mereka pada saat ini ada banyak tantangan, mulai dari medsos, bahkan tantangan-tantangan lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, baik yang sudah lanjut usia dan mengalami sakit-sakit,
seperti Ibu kami terkasih Rita Erni dan Bapak kami yang terkasih Darius Latif. Demikian juga untuk nenek-nenek yang sudah lanjut usia seperti Ibu Arya atau Nenek Doni yang mengalami kesulitan untuk tidur ya Tuhan. Juga Ibu Elizabeth atau Nenek Lukas ya Tuhan. Dan juga Bapak Pendeta Emeritus yaitu Bapak Pendeta Wira Thomas. Bahkan juga orang-orang tua yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami senantiasa menyerahkan mereka ke dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan mereka yang sakit dan menguatkan mereka yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Sehingga dalam usia emas, usia mereka yang sudah lanjut, mereka tetap menjadi motivator di tengah-tengah keluarga kami dan menjadi sukacita bagi keluarga besar. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu di jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mengandung dan juga yang sedang merindukan untuk mengandung. Tuhan memberkati mereka, berkatilah keluarga dan rahim mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa mendapatkan bukti atas doa-doa mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah keluarga mereka dengan perkenanan Tuhan, Tuhan juga boleh menghadirkan anggota keluarga yang baru. Kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang pada bulan Agustus ini, dimulai hari ini Tuhan, yang sedang ataupun akan berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam usia mereka yang berulang tahun pada bulan ini dengan hikmat, dengan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam usia yang semakin bertambah ini, iman pun semakin dikuatkan dan mereka pun semakin setia kepada Tuhan, menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah keluarga besar di jemaat kami. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk yang berulang tahun perkawinan dalam bulan ini, Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami. Sekali lagi kami berseru ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada saat ini, dan secara khusus untuk kami di Kutai Barat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga kami di Kutai Barat, Tuhan menyertai dan menolong. Dan secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang terlibat langsung dalam kegiatan penanganan COVID ini ya Tuhan. Ada Dr. Eri Sarudin, ada Eri Purnawan sebagai sukarelawan, ada Angga Saputra, ada Eva Silia, dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan yang bekerja sebagai dokter dan para medis atau perawat, maupun yang bekerja di BPBD, di Dishub, di Dinkes dan Satpol PP yang menangani di perbatasan Kutai Barat sana ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan senantiasa menjaga mereka dalam pelaksanaan tugas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat Kubar dan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan berikan kami kesadaran agar kami bisa mengikuti himbauan pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan kami, yaitu senantiasa memakai masker, senantiasa mencuci tangan dengan cara yang benar, dan senantiasa menjaga jarak fisik satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami yang sibuk mengurus kami, mulai dari pemimpin kami di tingkat nasional, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan menyertai memberkati beliau, beserta seluruh jajaran pimpinan, yudikatif dan eksekutif, juga legislatif ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memberikan hikmat akal budi bagi para pemimpin di tingkat pusat sampai dengan tingkat RT ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh banyak yang perlu kami sampaikan ke hadirat Tuhan, tetapi kami terbatas untuk menyampaikannya, baik terbatas waktu, baik terbatas kemampuan kami untuk menguraikannya satu persatu. Oleh karena itu, kami menyerahkan doa-doa yang sudah disampaikan oleh kami bersama, dan juga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang beribadah secara online. Tuhan mendengar seru doa kami ya Tuhan, karena kami sudah Engkau ajarkan untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa syafaat yang sudah disampaikan oleh hambanya. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini, kita akan naikkan satu pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Tuhanlah pelindungmu. Kita akan menyanyikannya 2 ayat. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, untuk doa syukur dan doa persembahan ini akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Kami persilahkan. Baik, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan pertolongan Tuhan kepada segenap sidang jemaat-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini dapat menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati baik persembahan biasa, persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati agar benda mati ini dapat menghidupkan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada dalam jemaat kami, jemaat GKI Ngenyan Asa. Tuhan memberkati juga badan pengurus jemaat yang mengelolanya. Tuhan memberkati sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan kepada kami semua, mengucap syukur dan menyerahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Lukas yang sudah membawakan kita dalam doa syukur dan persembahan. Baik, selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Baik, kita naikkan satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita siapkan hati kita untuk memuji Dia. Biar pujian ini menjadi komitmen kita bersama-sama untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, untuk mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kepada Bapak Gembala kami silakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan, kami boleh menikmati anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini,
Kami tahu semuanya bukan karena kuat dan hebat kami, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sudah memuji nama-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kini saatnya Bapa untuk kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa, biarlah bagian firman-Mu yang menjadi perenungan buat kami sungguh dapat menjadi berkat yang dapat menguatkan, meneguhkan iman percaya kami untuk tetap setia dan taat mengiringi akan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai selesai. Kalau ada kuasa-kuasa roh kegelapan yang coba menyelinap masuk, mengganggu konsentrasi kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik, kami tolak, kami tengking segala kuasa itu dalam nama Yesus. Kami istiharkan, kiranya suasana dari surga boleh turun ke atas kami masing-masing diri, dan kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena sesungguhnya kami telah mempersiapkan hati kami dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, firman Allah yang hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada minggu ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Dan saya percaya kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama setiap minggu, kiranya dapat menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kita untuk mengiringi Tuhan. Yang walaupun dalam beberapa bulan ini kita sangat terbatas oleh karena kondisi yang terjadi, oleh karena pandemi corona, virus yang sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas kita sebagai masyarakat, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius, Injil menurut Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil menurut Matius pasal 24, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa bulan Agustus adalah bulan yang telah ditetapkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia sebagai bulan misi. Jadi sepanjang bulan Agustus kita akan berbicara tentang misi. Itu sebabnya kami mengharapkan supaya seluruh warga GKII, jemaat yang ada di Ngenyan Asa, bahkan juga yang ada di luar sana, mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan yang memang telah ditetapkan oleh Departemen Penginjilan dan Misi GKI yang ada di pusat. Baik, secara khusus pada hari ini kita akan membaca satu perikop firman Tuhan yang telah disiapkan dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan
sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan. Inilah nas firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, sebagai tema menuntun kita untuk belajar firman Tuhan ini, dan kebetulan tema ini sudah dipersiapkan oleh Departemen Penginjilan dan Misi GKI Pusat, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Nah, ini tema yang kita renungkan bersama-sama pada minggu ini, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, secara khusus prekop pembacaan kita tadi pasal 24 Injil menurut Matius ayat 3 sampai pada ayat yang ke-14 ini, sesungguhnya ini berbicara tentang nasihat-nasihat yang secara khusus Yesus berikan kepada murid-muridnya sebagai tanda-tanda kedatangannya. Saya ulang, perikop ini secara khusus Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali itu. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita simak firman Tuhan ini baik-baik. Nah, di sebalik semua nasihat Yesus di atas, ada pesan utama yang Yesus sampaikan secara khususnya pada ayat yang ke-14. Dan saya pikir nasihat ini bukan hanya untuk para murid 12 itu, tetapi ini juga merupakan nasihat khusus Yesus kepada semua orang percaya di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di GKI Ngenyan Asa, termasuk kita yang ada di Kutai Barat, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Pesan dan nasihat ini ditujukan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Apa nasihatnya? Ini, pesan Tuhan bagi kita, ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bapak Ibu Saudara, ayat ini terlihat dengan jelas betapa Yesus menekankan agar walaupun akan ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya, seperti yang telah disebutkan tadi ya, akan ada deru perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, suku melawan suku. Kalau kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, tidak sedikit ya, kerajaan melawan kerajaan, kerajaan A melawan kerajaan B, kayak gitu ya. Bahkan bangsa-bangsa, termasuk suku-suku. Di Indonesia saja ada suku-suku yang saling ngotot-ngototan gitu ya, antara satu dengan yang lain. Barangkali itulah tandanya, tanda kedatangan Tuhan. Namun pesan Yesus bagi kita, Injil kerajaan harus tetap diberitakan. Maksudnya bahwa dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan mau supaya firman Tuhan itu terus diberitakan bagaimanapun kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini. Karena ketika Injil dapat terus diberitakan dalam kondisi apapun, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka barulah Kristus akan datang. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita mau supaya Kristus hadir pada saat zaman kita sekarang ini, maka pesan Tuhan memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua suku-suku yang terabaikan, yang belum mendengar Injil kebenaran Allah itu, sudah tersampaikan firman Tuhan, maka barulah firman Tuhan tergenapi. Kairos pernah menceritakan kepada kita melalui penelitian mereka, masih ada 9.000-an suku yang ada di seluruh dunia yang belum mendengar Injil kerajaan Allah. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita belajar tentang apa saja nasihat-nasihat yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya yang 12 itu, dan juga bagi kita semua pengikut Kristus yang setia di seluruh dunia. Nah, yang pertama Bapak Ibu,
Secara khusus pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di situ dikatakan Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penyesat. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini, akan tampil pengajar-pengajar palsu. Boleh saya katakan pendeta-pendeta palsu, vikaris-vikaris palsu, evangelis-evangelis palsu, pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran sesat, yang bukan ajaran yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Kristus sudah menekankannya kepada kita. Nah, oleh karena itu pesan Tuhan, walaupun seperti itu terjadinya pada masa sekarang ini, Kristus mau supaya kita memberitakan kebenaran Kristus itu sendiri. Ketika kita menghadapi para penyesat, kita adalah utusan Kristus untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mendengarkan kebenaran, yang telah teralihkan pemikiran mereka akan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan keselamatan, ada orang bilang bahwa untuk masuk surga cukup kita beramal, cukup kita berbuat baik. Apakah itu ajaran firman Tuhan? Tidak. Ada yang lebih utama Bapak Ibu. Untuk masuk dalam kerajaan surga, yang utama itu adalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adapun berbuat baik, adapun kita membantu orang lain, itu merupakan bagian dari keselamatan yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pesan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kita pada saat ini, yaitu mari kita beritakan kebenaran Kristus yang sesungguhnya. Karena itu kebenaran Kristus harus terus diberitakan, sehingga dunia akan mengenal siapa Kristus, siapa Mesias yang sesungguhnya. Ada yang tampil akulah Mesias, tetapi pada akhirnya mereka hanyalah melayani perut. Mereka hanyalah melayani organisasi sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak melakukan pelayanan itu sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang agung itu. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya kita belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus memberitakan kebenaran Kristus? Ada beberapa ayat dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 Bapak Ibu, di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maksudnya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya kebenaran dan hidup agar kita dapat sampai kepada Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Kita harus memberitakan pribadi Yesus yang satu-satunya jalan, yang satu-satunya kehidupan, yang dapat membawa kita menuju ke surga yang kekal bersama dengan Bapa di sana. Ditegaskan lagi di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah Bapak Ibu, untuk mendapatkan kebangkitan, untuk mendapatkan hidup yang sempurna, kekal adanya, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada. Tidak ada. Di dalam Markus juga, dalam kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-62. Di sana juga menceritakan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu dialah sang anak manusia yang akan datang kembali. Dan ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, di dalam Injil menurut Matius pasal 24 dan pasal-pasal seterusnya, itu membicarakan tentang akhir zaman Bapak Ibu. Apalagi kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Di situ berisikan tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari sebagai pribadi yang sudah memiliki Kristus, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita beritakan Dia. Beritakan kebenaran Kristus. Hanya Dialah satu-satunya kebenaran itu. Sebagai aplikasi bagi kita pada pagi hari ini, ada pertanyaan yang perlu menjadi koreksi bagi kita masing-masing sebagai anak Tuhan, yang berkata demikian, sudahkah berita kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan di dalam Kristus itu terus kita beritakan? Apakah kita terus mewartakan
kepastian keselamatan di dalam Kristus itu terus kita beritakan. Ataupun mungkin kita setelah terima, sudah, yang penting saya selamat, udahlah, cukup aja. Dan tidak mau melanjutkan estafet keselamatan yang sudah kita miliki di dalam Tuhan kepada mereka yang masih hidup di dalam lumpur dosa itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya Bapak Ibu. Dan pesan ini juga ditujukannya kepada kita, kepada saya dan kepada Ibu, Bapak, kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Kristus kepada dunia ini. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa nasihat ataupun pesan Kristus kepada 12 muridnya dan kepada kita pada kesempatan ini? Yang kedua, yaitu beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai penderitaan. Maksudnya di sini bahwa dalam kondisi kita terjepit oleh karena kondisi yang terjadi, mungkin oleh karena penderitaan yang kita alami, mungkin juga oleh karena situasi dan kondisi yang bergejolak di tengah-tangah masa sekarang ini, yang membuatkan kita sudah putus harap, tidak punya lagi pengharapan yang lain. Kita sebagai orang yang percaya memberitakan bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ada pujian yang mengatakan Yesus pengharapanku. Mari Bapak Ibu, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus tatkala kita dihimpit oleh berbagai penderitaan. Ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9 di sana menceritakan bahwa Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kaget. Sebagai orang yang percaya kita akan mengalami penderitaan. Ada orang yang berasumsi bahwa pada waktu saya percaya kepada Yesus, maka saya akan hidup dalam kemakmuran. Ada teologi kemakmuran itu ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang berpegangan dengan teologi kemakmuran. Orang Kristen harus makmur katanya. Apakah seperti itu pesan firman Tuhan? Secara khusus dengan tegas ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9 katakan bahwa orang-orang yang percaya pun akan mengalami penderitaan. Di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan ya. Saya sebut saja salah satu tokoh Alkitab yang tidak asing lagi. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saleh Bapak Ibu, tetapi mengalami penderitaan. Ayub adalah orang yang terkaya pada zamannya dia. Ayub adalah orang yang hidup saleh, hidup yang benar. Setiap hari selalu mengadakan korban bakaran penghapus dosa, supaya pribadinya, istrinya dan ke-10 anak-anaknya dalam kondisi tidak bercelah di hadapan Tuhan. Bayangkan. Pada akhirnya Ayub juga diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Dia harus kehilangan 10 orang anaknya. Dia harus kehilangan 3 sahabat yang menjadi karibnya. Dia harus kehilangan semua harta kemewahan yang Tuhan titipkan kepadanya. Bahkan juga Bapak Ibu, saya sering katakan, termasuk istrinya Ayub juga berkata, sudahlah Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Istrinya Ayub sudah pasrah. Dia berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan untuk pemulihan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, setelah Ayub melewati penderitaan yang dia alami, Tuhan pulihkan kembali Ayub. Itu sebab saya katakan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang percaya, jangan khawatir dengan penderitaan yang kita alami. Jangan khawatir dengan kesusahan, sakit penyakit yang kita alami. Sesungguhnya Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi kita. Karena itu, pengharapan di dalam Kristus harus terus diberitakan, sehingga setiap orang yang menyadari bahwa di balik semua penderitaan itu ada pengharapan dalam Kristus yang meneguhkan kita. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-11, Kristus sang juru selamat adalah Allah yang hidup. Dialah jaminan pengharapan dan perjuangan kita. Dialah jaminan, orang yang menjamin bagi kita. Kalau ada orang yang menjamin kita, mengapa kita harus takut, ya kan? Sudahlah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita jalani hidup ini
Kita serahkan semua penderitaan kita. Kita serahkan semua masalah, pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan. Tuhan yang berkata, aku akan menjaminmu. Tuhan sudah sungguh-sungguh menyatakannya. Di dalam Matius juga pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah ayat jaminan bahwa Kristus satu-satunya pengharapan bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23, di sana menyimpulkan bahwa kesetiaan Allah terhadap janjinya adalah jaminan kekuatan pengharapan kita. Janji Kristus itu adalah jaminan kekuatan bagi pengharapan kita terhadap Dia. Di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang keempat, firman Tuhan akan meneguhkan dan menghiburkan kita untuk terus berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Tuhan menuntun kita keluar dari penderitaan. Dia selalu hadir memberikan kelegaan kepada kita. Dia selalu hadir menopang kita, mensupport kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dia sanggup menuntun kita keluar dari penderitaan yang kita alami saat ini. Mari Bapak Ibu sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, Tuhan sudah memberikan amanat pesan kepada ke-12 muridnya untuk memberitakan pengharapan di dalam Kristus. Demikian juga pesan ini bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Mari beritakanlah Kristus yang adalah satu-satunya pengharapan kita. Sudahkah kita memberitakan jaminan pengharapan di dalam Kristus yang Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya, yang berharap kepadanya? Pengharapanku hanya Yesus saja, yang itu merupakan sebuah pujian yang sungguh memberikan kekuatan bagi kita Bapak Ibu, bahwa Yesus itulah satu-satunya pengharapan yang memberikan kepada kita kepastian bahwa Dialah yang sesungguhnya kita harapkan. Dialah sesungguhnya yang menjadi andalan bagi kita Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan ke-12 murid sebagai orang yang percaya, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kalau Anda taruh harapan saudara kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, Anda akan kecewa, karena saya juga adalah manusia biasa. Tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mari kita serahkan pengharapan kita, taruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Yang ketiga, firman Tuhan. Apa nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 murid dan juga kepada kita pada pagi hari ini? Yang ketiga dikatakan, beritakanlah kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-14 tadi, ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Saya baca ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-11 ya, seperti ini. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena, ayat 12, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, memang tidak heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, kasih antar sesama manusia itu sudah tidak ada lagi, makin pudar dan makin hilang. Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih kita di antara satu dengan yang lain tidak akan menjadi dingin dan pudar. Dia harus tingkatkan. Kita harus tingkatkan kasih kita. Kasih Kristus tidak pernah pudar. Apapun situasi yang terjadi terhadap kita, Kristus setia mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kasih Kristus harus terus kita beritakan, kita kobarkan, sehingga kasih Kristus akan menghangatkan
dan mengubahkan setiap hati yang telah dan sedang menjadi dingin. Ini adalah pekerjaan kita. Ini adalah pesan nasihat Tuhan Yesus kepada kita pada saat ini, untuk memberitakan kasih Kristus ketika kasih antara satu dengan yang lain telah menjadi pudar. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari terus tingkatkan kepercayaan kita, iman kita, jangan goyah, tetap teguh mengiringi Tuhan. Pasal 3 kitab Efesus ayat yang ke-18. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus atas kita. Saya katakan tadi bahwa kita manusia boleh melupakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, ketaatan bagi kita. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Tidak ada suatu apapun yang dapat sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah menganugerahkan Kristus sebagai wujud kasih Allah yang besar bagi dunia, supaya dunia ini, manusia secara khususnya, tidak dibinasakan. Allah mau supaya manusia yang ia ciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang dibinasakan. Tuhan mau supaya semuanya masuk surga. Bagaimana caranya? Kita yang sudah percaya, yang sudah tahu tentang kasih Allah, mari kita beritakan kasih Allah itu kepada mereka yang belum mendengar akan kasih Allah yang besar, yang mau menyelamatkan mereka. Ini adalah PR kita sesama anak-anak Tuhan. Aplikasinya bagi kita pada pagi hari ini, sudahkah kita memberitakan kasih Kristus yang dicurahkannya atas setiap orang yang percaya kepadanya? Bukan saja demi keselamatan yang ia anugerahkan, tetapi juga yang memelihara kita di dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu, kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada ke-12 murid dan juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya pada masa sekarang ini? Jangan-jangan kebenaran Kristus sudah enggak ada lagi di dalam diri kita. Jangan-jangan keyakinan pengharapan kita di dalam Kristus sudah pudar. Apalagi untuk memberitakan kasih Kristus, mungkin sudah enggak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat mendorong kita kembali, memacu diri kita masing-masing untuk melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Karena sebagai kesimpulan firman Tuhan, pada ayat yang ke-14 katakan tadi, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya percaya semua kita, orang-orang percaya, merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Kristus yang berjanji akan datang. Bagaimana upaya kita supaya Kristus bisa hadir secepatnya? Firman Tuhan dengan tegas katakan dalam pembacaan kita, ada 3 hal yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama, mari terus beritakan kebenaran Kristus di saat kita menghadapi para penyesat-penyesat yang coba menyesatkan iman percaya kita. Yang kedua, beritakan pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai penderitaan. Beritakan Kristus yang adalah satu-satunya pengharapan. Lalu yang ketiga dikatakan, beritakanlah kasih Kristus ketika dunia saat ini telah menjadi dingin. Yang dapat memulihkannya adalah Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita, dan marilah kita melakukan pesan nasihat firman Tuhan Yesus ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Bapa untuk memberitakan kebenaran Kristus, memberitakan pengharapan di dalam Kristus.
dan juga memberitakan kasih Kristus di tengah-tengah kasih yang sudah mulai pudar dan dingin. Tuhan, kami tahu ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid. Dan secara langsung pesan ini juga Tuhan tujukan kepada kami semua, orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya Tuhan, untuk melakukan pesan-Mu ini, kami tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan yang kami miliki. Karena kekuatan kami tidak bisa kami andalkan. Oleh karena itu ya Bapa, taruh dalam hati kami komitmen untuk melakukan pesan Tuhan. Taruh kekuatan Tuhan dalam diri kami masing-masing untuk mengimplementasikan kebenaran-Mu, supaya kami menjadi hidup di dalam kebenaran-Mu saja Tuhan. Supaya kami kuat terus dalam pengharapan apapun situasi dan kondisi yang terjadi dengan diri kami saat ini. Bahkan Bapa, jangan biarkan kasih kami terhadap Tuhan makin pudar. Ajarkanlah kami Bapa untuk terus memiliki kasih yang senantiasa menyala-nyala terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu ini. Hamba mohon Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Kalungkan firman-Mu di leher kami Bapa. Taruh firman-Mu di loh hati kami, supaya kemanapun kami pergi, kami akan terus ingat pesan Tuhan dan siap untuk melakukannya dalam kondisi apapun yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua yang telah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dipermuliakan dan kami semua boleh diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh kita renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada MC untuk memimpin kita selanjutnya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh bersama-sama kita dengar. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah jaminan pengharapan dan keselamatan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar dan boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Kita menyanyikan pujian ini segenap ayat. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah harta dunia hancur lebur, dan yang tamak berdoalah minta gunung menimpanya, tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga. Anugerah-Mu yang tebuskan tetap kidung saleh. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya.
kendati dawat selalu langit puncak dilah kertas dan tiap batang pun kalam dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihmu kau dawat akan kering langit pun tak akan muat timur terus ke barat kasihnya tak terduga betapa kayanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kepada Bapak Gembala kami silakan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik sudah menyertai seluruh rangkaian dalam peribadatan kami. Tentunya Bapa, kerinduan kami melalui peribadatan yang kami lakukan. Sungguh Tuhan sajalah yang kami puji, kami agungkan, kami tinggikan, serta kami permuliakan. Kerinduan kami Bapa, biarlah puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, serta persembahan-persembahan yang telah kami berikan, dan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai umat ketebus-Mu. Tentunya Bapa kami berdoa, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini. Berkati mereka Bapa dengan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan kepada kami masing-masing diri. Kuatkan iman percaya kami, teguhkan pengharapan kami. Biarlah kasih kami makin besar, sebagaimana kasih Kristus yang senantiasa besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menopang kami 1 minggu ke depan dengan aktivitas yang kami lakukan. Kami termohon Tuhan, lingkupi seluruh warga jemaat-Mu, baik yang sudah lanjut usia, baik kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja, anak-anak yang masih kecil, yang balita, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan menjaga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, serta sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang kedua kali, melantik kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah pohon berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
saat teduh. Baik, shalom Bapak Ibu. Kembali kami menyampaikan beberapa pengumuman pada kesempatan ini. Yang pertama, atas nama Gembala Badan Pengurus Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Perkarya yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya pelayanan yang telah kita laksanakan, biarlah itu hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa bulan Agustus ini adalah bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan di awal khotbah tadi bahwa sepanjang bulan Agustus dalam 5 minggu ini kita akan membahas hubungan dengan misi. Nah, tentunya kami mengharapkan supaya kita tetap mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Lalu pada minggu yang akan datang, petugas yang akan melayani minggu depan tanggal 8 Agustus, hari Minggu, yaitu dari pelayanan kategorial perkawan. Kami mohon kesediaan dari pengurus perkawan untuk dapat menetapkan personil anggotanya untuk terlibat dalam pelayanan pada minggu yang akan datang. Perlu kami ingatkan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sekali lagi, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nanti seperti biasa, anggota-anggota anak-anak muda nanti akan kirimkan anggur dan roti ke setiap anggota-anggota. Mohon kerjasama yang baik. Kalau yang belum dapat, tolong informasikan kepada kami supaya kami dapat membaginya. Oke. Ataupun dalam beberapa waktu ini ada anggota jemaat yang bepergian keluar tepat pada hari Minggu tidak ada di tempat. Mungkin sebaiknya sampaikan kepada kami supaya kami dapat mempersiapkannya lebih awal dan Bapak Ibu bisa bawa. Nanti di mana Bapak Ibu ada bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ya, mungkin seperti itu pemberitahuan yang kami sampaikan. Selanjutnya, kami tetap mengharapkan Bapak Ibu dengan adanya positif corona di Kutai Barat ini bertambah juga, kami mengharapkan supaya kita sebagai warga GKI tetap melaksanakan himbauan pemerintah, ya, menjadi warga yang taat lah, karena pemerintah itu juga adalah perpanjangan tangan Tuhan, wakil dari Tuhan untuk menjaga kita di sini. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan supaya himbauan pemerintah kita laksanakan, seperti kalau kita keluar jalan selalu gunakan masker, ya, selalu pakai masker. Jangan seperti yang lain-lain lah. Saya lihat yang lain-lain itu bukan warga kita. Mereka tidak pakai masker. Di tempat ramai pun mereka anggap itu biasa-biasa saja. Saya berharap supaya kita warga GKI taat. Kalau memang pemerintah bilang pakai masker, ya mari kita pakai masker selama pandemi ini. Kalau memang sudah nanti pandeminya sudah nggak ada, ya kita bisa lepaskan maskernya. Seperti itu ya. Pertama, pakai masker. Kedua, jaga jarak, physical distancing. Ini juga sangat penting. Lalu yang ketiga, hindari dari keramaian. Ini ya. Saya pernah gue sepeda sampai beberapa tempat, banyak sekali kerumunan dan mereka biasa-biasa saja, santai-santai, tidak pakai masker lagi kayak gitu ya, ngobrol seperti biasa. Nah, ini yang perlu kita hindari ya, hindari keramaian supaya yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu bukan dari luar tetapi transmisi lokal. Nah, ini yang bahaya. Oke, jadi itu sebabnya kita laksanakan himbauan pemerintah. Kasihan para medis, dokter yang menangani, mereka juga perlu kumpul dengan keluarga. Ada yang tidak sempat pulang ke rumah. Nah, oleh karena itu, mari kita bekerja sama baiklah dengan himbauan pemerintah ya, untuk mempercepat penanganan penyebaran COVID-19 ini.
Lalu yang ketiga, jangan lupa selalu cuci tangan. Ya, cuci tangan bukan berarti hanya cuci tangan pakai air saja tok kayak gitu ya. Kita dihimbaukan cuci tangan lalu pakai sabun juga. Ada airnya, ada sabun, air yang mengalir dan sabun. Seperti itu ya. Jadi jadikan ini sebuah kebiasaan selama musim pandemi ini ya. Kalau memang nanti musim pandeminya sudah berlalu ya, saya berharap itu merupakan sebuah kebiasaan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kita tetap sehat, bersih ya selalu. Baik, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan, teman-teman anggota perkara yang terlibat, baik sebagai MC, singer, doa pembukaan, doa syafaat, doa syukur, persembahan. Terima kasih juga untuk pemain musik, multimedia, dan kita sangat bersyukur hari ini PLN bekerja sama, tetap stabil, dan kita berharap PLN tetap stabil lah ke depan dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tebus yang berdosa, kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, harta dunia hancur lebur, dan yang tamak